Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dede Nugraha di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Insya Allah di episode kali ini kita akan kedatangan tamu spesial ya, dari Urban. Urban ini singkatan Urang Bandung ya, bukan Urban Radio. Elmi Urban insya Allah akan bareng-bareng dengan kita, dan kita mau bahas tentang silaturahmi. Alhamdulillah kita udah bareng Elmi Urban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sehat Kang Elmi? Alhamdulillah, mata gede sehat. Kami kedamang mah ya di Hasan sedikit. Aduh, sono nih bareng Kang Elmi ya. Udah lama gak ketemu ya. Subhanallah Ustaz. Kalau sama Ustaz yang satu ini mah wah luar biasa. Saya sedikit mengikuti Pak Ustaznya. Sedikit ya. Jadi kapungkur kan kantos kita pernah ketemu. Betul. Ayeuna pernah tos kieu nya. Alhamdulillah. Ngageungan ya. Kedah gitu udah upami Ustaz alit kene berarti orok wae atuh. Ya, Kawak Pagi isuk-isuk ini udah berapa tahun ya siaran di iRadio ya? Kalau di iRadio mah saya dari tahun 2004 Ustaz. 2004. Oh, legend atunya 2004. Tapi kan gini, Ustaz juga pernah nge-interview Wanda Urban kan? Ya, di episode sebelumnya. Ya, betul. Nah, kurang langkung Sami lah Habib. Oh, Saminya. Soalnya Kang Elmi teh sisirikan si namanya Wanda Hunggul diajak sih. Ya, hari Abdi mah ingin melengkapi saja Ustaz. Soalnya yang poin yang utamanya mah ingin silaturahmi sama Ustaz Dede. Iya, dan itu jadi tema kita di episode kali ini ya. Oh iya gitu. Silaturahmi. Subhanallah. Masyaallah, bisa acting ya. Oke, kita mau berangkat dulu. Oh, enak berangkat Ustaz. Siap. Istiqomah. Baik teman pergi, biar perjalanan kita berkah, aman, selamat. Kita awali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman pergi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tema kita adalah silaturahmi. Kang Elmi kalau dengar silaturahmi mah udah sangat sering Kang Elmi denger ya. Betul. Apa sih silaturahmi itu, Kang? Kalau saya sih mengartikan silaturahmi dalam artian sederhana saja Ustaz sebetulnya. Iya. Yaitu bagaimana kita bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin bisa dibilang ayah kakaitan atau pintu gitu Ustaz. Masa nama wargi, bisa saudara, bisa teman gitu kan. Mungkin sederhana yang sederhananya saya dapat, ya. Kalau dengar kata silaturahmi, sebagian di antara kita mungkin memahaminya agak sempit ya. Silaturahmi itu kalau jelang Syawal, jelang Lebaran. Betul. Atau pas lagi Lebaran, silaturahmi. Kemudian juga silaturahmi itu kadang orang berpikiran salam-salaman. Ya. Kalau sekarang jaga jarak. Bermusafahah gitu. Bermusafahah. Padahal kalau kita perhatikan tentu tidak sesempit itu pengertian dari silaturahmi itu. Jadi silaturahmi ini kalau kita lihat secara bahasa, silah itu artinya menghubungkan ya, menyambungkan. Rohmi atau rohim artinya adalah kasih sayang. Jadi silaturahmi ini adalah menghubungkan kasih sayang. Kalau kita lihat dalam penjelasan ada seorang ulama namanya Ibnu Abu Jamroh. Kata Ibnu Abu Jamroh, silaturahmi itu adalah isalu ma amkana minal khair wa daf'u ma amkana minasyarri bihasbi tokoh. Ini maknanya lebih luas lagi. Jadi silaturahmi itu adalah menyampaikan kebaikan semaksimal mungkin, menolak keburukan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ketika seseorang menyampaikan kebaikan, hari ini saya ngonten bareng dengan Elmi Urban, nah ini silaturahmi. Oh iya. Karena pesan-pesan yang disampaikan, apalagi ini programnya Pergi ya, Perjalanan Religi. Ini ada pesan-pesan positif, dan ini adalah bagian dari silaturahmi. Ketika saya dengar Kokok Pagi juga banyak pesan-pesan silaturahminya. Banyak banget ya, apalagi ada salam silaturahmi. Salam-salam, ada salam on air. Salam on air gitu ya.
tadi Aisyah Bahari tadi. Ada Iwan Bahari. Nah dengan silaturahmi itu Ustadz, alhamdulillah, iya saya juga gitu ya feedbacknya gitu ya, timbal baliknya jadi banyak saudara Ustadz. Oh alhamdulillah, seurwarginya. Seurwargi, Masya betul. Allah. Dan silaturahmi ini bukan hanya pada menyampaikan kebaikan saja. Ketika kita menolak keburukan, misalkan ada teman Kang Elmi ngajak, "Mi, Godin ya, Godin." Godin bukan pada waktunya, berbuka puasa bukan pada waktunya. Ketika seorang Elmi menolak untuk Godin, hakikatnya Elmi silaturahmi. Oh, itu teh. Ya, jadi silaturahmi bukan sebaliknya, jadi menggantikan silaturahminya. Nolak keburukan, nolak kemaksiatan, bukan memutuskan, justru itu adalah bagian dari silaturahmi. Dan kita lihat di dalam Al-Qur'an, tadi badai ngetes Kang Elmi ngaos Quran tapi entong sih nah. Abi teh tos lami Ustad jujur we. Tos lami tarang ngaos we. Eta. Matakna abi teh yang ka Ustad kayak nggal dinten naon abi berapa? Di mana wae Ustad teh? Oh, saya banyak. Yang deket di saya bagaimana? Lah ya. Di Atahajud. Di Atahajud Sinang Laya ya. Iya, Sinang Laya. Penggeran Pasar Impun berarti. Mohon eta. Tetanggian. Mangga Ustad pilih bade ngaos. Ya, ini di Quran surat Ar-Ra'd ayat 21 ya, surat ke-13 ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Dan orang-orang yang menyampaikan, aku Kang Elmi weh terjemahan namanya 20 hiji. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintah Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Nah, jelas banget ya. Dan orang-orang yang menyambungkan apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan seterusnya. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat 21 surat Ar-Ra'd ini adalah dalil wajibnya untuk menyambungkan silaturahmi. Dan orang-orang yang senang gitu ya, merekatkan silaturahmi, menyambungkan silaturahmi ini adalah orang-orang yang insya Allah kelak akan mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu surga. Tapi sebaliknya, orang-orang yang hobinya, senangnya memutuskan silaturahmi, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan pernah masuk surga qati'un, pemutus, yakni qati' ar-rahim, yaitu pemutus silaturahmi. Walaupun kita sakit hati gitu saja, mulai dipegatkan silaturahim nama. Ya, namanya manusia ya, ada sakit hatinya, mungkin dikecewakan oleh orang-orang atau teman-teman gitu ya. Tapi tetap kita mah niatannya jangan sampai kemudian memutuskan silaturahmi. Biarin orang mah ke kita, asal jangan kita ke orang jatuh gitu mah. Betul, penyikapannya kita sempat ngebahas di pergi ini tema mengenai maaf memaafkan. Maaf memaafkan itu memang gak gampang ya Kang ya. Mudah sekali diucapkan, tapi pada prakteknya aduh Masya Allah susahnya luar biasa. Tapi kan ciri-ciri orang yang bertakwa mah, di antara ciri orang yang bertakwa di Ali Imran 134 itu adalah orang-orang yang walladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang maupun sempit, wal kadhiminal ghaidha, dan mampu menahan amarah. Ciri orang yang bertakwa teh wal afin anin nas, berikutnya adalah mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ketika posisi kita mah ada, meskipun sebetulnya kalau dilihat bukan kita yang salahnya, tapi teman kita yang keliru, teman kita yang salah, kita berupaya untuk menyampaikan silaturahmi. Meskipun Kang kadang-kala puntennya kita udah WhatsApp, mungkin di telepon tadi angkat, di WA, di chat, dijawab, dibalas gitu ya. Nggak ada persoalan, yang penting kita mah tetap untuk menyampaikan silaturahmi. Jadi lain eleh tapi ngelehan we gitu lah. Aduh, jero ya, gitu. Beda ngaji aja ustaz wae mah. Oh iya betul Ustaz. Karena gini, jujur saja ketika kita punten jauh saja, abdi gaul teh kan kita tuh gaulnya di entertain lah nya. Betul. Sok seueur aya, "Mi, malam ini kemana?" Wah, mana mah TCS jeung urang. Oh. Itu teh maksudnya gimana? Itu memutuskan silaturahmi atau kumaha? Tergantung ini ngajaknya kemana dulu. Ngajaknya ya, ngajak gitulah gitu Ustaz. Oh iya gitunya. Ngajak dugam lah, ngajak naon gitu misalkan. Hebat Kang Elmi tadi bahasanya entertain artis berarti ya. Bahasanya maksudnya dunia anak gitu lah, dunia anak gitu. Ya, kalau kembali ke tadi pengertian dari Ibnu Abu Jamroh, kata Ibnu Abu Jamroh kan silaturahmi itu isolu ma'am kana minal khair. Kang Elmi menyampaikan kebaikan semampu Kang Elmi.
apa yang Kang Elmi bisa, karena kan prinsipnya kita mah kalau dengar kata dakwah yang kebayangnya identiknya Ustadz Hungkulnya. Padahal semua kita ini wajib untuk dakwah. Dan dakwah tidak selalu di mimbar. Ya dakwah di mobil. Di mobil. Tidak pergi iya gitunya. Ini kan dakwah. Jadi semua kita wajib untuk dakwah. Kita menyampaikan kebaikan ke orang, ngajak, ayo orang meskipun awalnya adalah menolak ya, tapi ketika kita menyampaikan pelan-pelan dengan bahasa wal mau'izatil hasanah, bahasa yang baik, insya Allah orang yang kemudian kita sampaikan kebaikan lantas kemudian mengikuti apa yang disampaikan, maka itu adalah bagian dari silaturahmi. Yang kedua, jangan lupa ngejawab pertanyaan Kang Ilmi ini. Silaturahmi itu bukan hanya isolu ma'amkana minal khair. Yang kedua adalah wadafu ma'amkana minasyarri bihasbi tokoh. Menolak keburukan sesuai dengan kemampuan kita juga itu adalah bagian dari silaturahmi. Yang tadi itu ya. Yang tadi ngajak dugem, ngajak naon lah gitunya. Nutup para ruguh lah ya. Nah, nutup para ruguh yang enggak jelas-jelas kita tolak, itu adalah bagian dari silaturahmi. Oke, siap Ustaz. Subhanallah Ustaz, jadi kebuka lagi nih wawasan saya tentang silaturahmi. Soalnya gini Ustaz, kalau bagi saya silaturahmi ini dilakukan setiap hari. Betul. Ya, betul. Dan paling dekat juga saya, karena istri saya bernama Ami, saya silaturahmi dengan si Ami. Ami. Iya, istri saya namanya Ami. Iya, betul. Ya. Bukan Amin orang Malaysia lah. Bukan, itu Ami search. Itu Ami itu laki kan? Laki atuh. Iya, wawenya. Jeruk makan jeruk. Ya, betul Kang Elmi. Jadi tadi yang saya awali juga ya pembukaan tuh, orang kalau dengan kata silaturahmi pasti identiknya lebaran, gitunya. Silaturahmi teh salam-salaman. Padahal kan ternyata tadi udah ditambahkan juga. Tiap hari, setiap saat kita mah harus bersilaturahmi. Ya. Dan kalau dalam bahasa kerennya mah, cek saya punten Pak Ustaz, siap. Membuka jaringan lahnya. Membuka jaringan, network itu. Networking, terus gitu, kan itu ini juga Kang, manfaat faedah dari silaturahmi itu gitu. Kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin diluaskan, man ahabba an yubsato lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Jadi kalau kita ingin kemudian umur kita berkah, rizkinya ingin berkah, usianya juga berkah, falyasir rahimahu, maka hendaklah menyambungkan silaturahmi. Nah, salah satunya tadi link-linknya ya. Link misalkan saya sekarang ngonten sama Elmi, bisa jadi kan mungkin nanti saya siaran di radio. Insya Allah Ustaz. Gitunya. Bener insya Allah. Acara naon deh. Nah, kayak Pak Mi jadi backup Ustaz itu biasa. Kan ujuk itu ke Ustaz. Tapi gini Ustaz, saya beberapa hari ini Ustaz punten di masa curcol lah sedikit ya. Sebelum Ramadan ini kebetulan ibu saya meninggal Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu anak tuh Ustaz ya. Betul. Nah, maksud saya begini, ketika saya mau bersilaturahmi sekarang pas lebaran ke saudara-saudara dari ibu saya, itu maksudnya asa kagok gitu Ustaz ya. Jadi karena kan saya mamah mah jadi nya maksudnya gitunya. Tapi kan kata Ustaz juga waktu itu pernah ngomong ke saya, padahal kali pagi airnya api-api naik. Amun orang tua sudah meninggal gitu ya. Sambungkan juga maksudnya silaturahmi kolot-kolot orang. Betul, gitu. Betul. Nah, teh Ustaznya gampang-gampang susah ada soalnya lamun geus almarhum atau almarhumah jadi rada kagok saya tuh. Maksudnya. Kang Elmi ini wajib nonton konten saya di Pergi ini bareng Guru OS. Saya ngebahas tentang orang tuanya. Jadi berbuat baik sama orang tua itu tidak hanya ketika kondisi mereka masih hidup. Kita berbakti ya, mencintai orang tua itu meskipun mereka sudah meninggal dunia. Ya, kalau Kang Elmi baru ditinggalkan oleh ibu, kalau saya baru juga saya baru 4 bulan. Nah, jadi baru 4 bulan. Jadi sekarang Ramadan pertama tidak bareng dengan orang tua ya. Nah, bicara mengenai berbakti kepada orang tua ini, ternyata meskipun orang tua kita sudah meninggal, kita bisa menyampaikan bakti kita, cinta kita kepada mereka dengan 3 cara. Pertama Ustaz? Yang pertama yang pertama adalah mendoakannya. Nah, ini wajibun wal harusun wal kedahun wal kuduun. Wajib mendoakan orang tua kita ya setiap saat. Kedua adalah menepati janji orang tua. Ketika orang tua kita berjanji, Elmi pokoknya mamah mah saupami mamah maut hayang wakaf Quran kah? Hayang wakaf Quran ka Masjid Al Hikmah misalkan 100 weh. Pada Allah mamah ngantunkeun. Nah, itu wajib untuk kita tepati janji ketika janji-janji yang baik ya. Yang ketiga terakhir adalah silaturahmi.
Sambungkeun deui. Jangan kemudian merasa kagok, merasa sungkan. Itu kan sebetulnya mah perasaan kita ya. Tapi ketika pas dari nama insya Allah nggak ada kemudian kecanggungan, kekakuan, dan ini adalah bagian dari bagaimana kita bisa terus menghubungkan kebaikan-kebaikan orang tua kita ya semasa hidup oleh kita sebagai anaknya disambungkan dan amin Ustaz. Orang silih doakeun Ustaznya. Betul. Insyaallah sampai amal ibadahna Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Punten Ustaz jadinya doa gitu ya. Jadi rada sebetulnya sekarang teh ya itu tadi Ustaznya jadi yang rada tepararuguh gitu Ustaz. Iya. Perlu nya istilah nama kieu Ustaz sedikit melenceng sedikit ya Ustaz ya. Siap. Ketika misalkan ibu kita meninggal, saya aya di titik ieu teh jujurnya meureun doa indungnya. Betul, pasti Ustaz ya. Namanya. Ari abdi ayeuna teh ngadoakeun tah Ustaz eta kumaha. Jadi saya sekarang kewajibannya terbalik kan, saya yang mendoakan ibu. Betul. Ya, betul. Jadi bingung Ustaz saya. Papa mah ya kene? Papa mah ya. Alhamdulillah. Ustaz pupusna. Mama di sana. Mama. Nah, teteh, pertanyaannya sedikit saja. Akhirnya saya ngadoakeun deh. Jadi kudu rutin saya ngadoakeun almarhumah gitunya. Betul. Ya tadi yang diungkapkan bakti kita ke orang tua meskipun sudah meninggal, pertama wajib mendoakan. Kita mendoakan dan yang namanya orang tua mah ya sesuai dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangi keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi, mengasihi, mencintai kita di waktu kecil. Yang namanya orang tua mah ya Kang ya nggak pernah kemudian egois gitu ya. Ketika anaknya kedinginan atau selimut si mamah teh dipasikeun ka Kang Elwinya. Ketika orang tua kita kemudian tegadu acis kangge sakola ilmi cenah kumaha maksakeun nanggut artos atau napi ngical nu aya di bumi. Jadi bicara mengenai jasa seorang ibu, bicara mengenai jasa orang tua mah Masya Allah tidak akan pernah terbalas. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Mama sudah meninggal. Apakah kemudian kita ada yang ikut support selanjutnya, mendoakan selanjutnya? Ya Bapak yang selalu sekarang menjadi tumpuan ya, karena Bapak masih hidup. Kita pun berupaya untuk meminta keridhaan Bapak juga dalam setiap aktivitas karya-karya Kang Elmi. Ketika orang tua kita yang nama Bapak masih hidup, kita minta beliau untuk mendoakan kita. Termasuk kita mendoakan orang tua itu salah satu bentuk silaturahmi juga mungkin. Betul. Jadi kita mendoakan orang tua. Jadi jangan sampai ada peribahasa gini. Kang Elmi saya mah alhamdulillahnya tara emut kanu jantan mama. Justru salah. Ketika orang nggak pernah ingat kepada mamah teh, berarti dia nggak pernah mendoakan dong. Tapi sebaliknya ketika orang itu, anak itu kemudian hanya emut we ka mamah, justru saya emut we ka mamah teh. Ketika orang ingat selalu ke mamah tuh, berarti dia mendoakan. Berarti dia selalu menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita dicintai oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah gitu ya. Amin. Bareng dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dengan orang-orang soleh juga gitu. Wah, temanya kudu tema orang tua deh ya mah temanya. Ya, episode berikutnya. Sedikit. Tapi wede kanu silaturahmi Ustaz. Silaturahmi. Nah, di kita itu ada semacam kearifan lokal ya. Siap. Yang disebut dengan mudik. Mudik ya. Meskipun silaturahmi itu bisa dilakukan setiap saat, tapi momen lebaran ini yang luar biasa Ustaz. Iya, betul. Ini dijadikan momen yang dijadikannya keharusan gitunya. Saya itu harus pulang dan sekarang nggak bisa mungkin ya karena pandemi ini Ustaz ya. Iya. Nah, apakah di negara lain mah geus puguh geus eueuh nya Ustaz ya? Dayanya. Apakah ini juga harus terus maksudnya dipupuk gitu Ustaz, bunga lebaran pulang atau seharusnya dipersering atau gimana Ustaz? Ya, qadarullah ya, kondisi dan situasi saat ini pandemi menyebabkan kita juga ada hambatan demi hambatan ya. Salah satunya adalah kunjungan kita kepada orang tua mungkin yang di lembur ya, yang di kampung halaman, saudara gitu. Dan ini tradisi yang baik ya di kita gitu kan, saling berkunjung kepada saudara-saudara kita di rumah. Tapi qadarullah kondisinya seperti ini. Nah, ketika kondisi seperti ini, jangan kemudian jadi memutuskan silaturahmi. Kan zaman now atau handphone juga bisa dijadikan alat untuk silaturahmi. Tapi asa-asa tahu saja. Betul. Asa teu afdol lah bentuk. Pastilah kita juga pengennya kan normal seperti sedia kalanya ya.
kalembur gitunya. Nah, lemburna misalkan di Pasir Imbun ke Pasir Imbun. Lemburna di luar daerah, kita pengennya memang berkunjung ya, suasana yang tak bisa terlupakan. Kemudian orang-orang yang memang jarang ketemu sama kita. Tapi karena kondisi seperti ini ya mau tidak mau kita pun tetap berupaya untuk menyambungkan silaturahmi sementara waktu ya, sebelum nanti kondisinya baik-baik saja. Kita bisa tetap silaturahmi lewat telepon, lewat video call, WhatsApp dan sebagainya. Banyak jalan sekarang dimudahkan oleh teknologi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tinggal kita menggunakan dan memanfaatkannya ya. Mudah-mudahan Ustadz saya masih bisa diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan siapapun itulah Ustadznya. Ya, betul. Dengan Ustadz utamanya, dengan saudara, dengan semua. Mudah-mudahan dengan silaturahmi juga ini kita bisa cek Ustadz tadi memanyangkeun babarayaan. Betul. Kakeun lawang rezeki lah. Amin. Insyaallah. Ustadz ya pengennya mah unggal dinten padahal Ustadz ya di mananya Ustadz sedang ilmu itu nya maksudnya lain konten. Oh iya, siap. Milari ilmu nah iya. Gitunya. Tapi udah kangen mah gaulna jeung Ustadz Unggul tetep saya tercekapnya. Sanes gitu abdi mah apa tuh butiran debu. Aduh digala gitu. Da ilmu mah di mana we nya Mas ya. Betul. Aduh ampura Ustadznya. Insyaallah nantilah di lain kesempatan. Ya. Saya juga ini kalau bicara silaturahmi memang luas banget. Betul, ya Kang ya. Gimana kemudian kita bisa mengamalkan silaturahmi pada 6 hal yang Rasul sampaikan ya. Tapi insya Allah di lain kesempatan saja, karena dalam juga banyak hadis-hadisnya, banyak juga ayat-ayat Qur'annya. Yang jelas intinya adalah silaturahmi bukan sesempit yang dibayangkan ya. Silaturahmi itu apa? Silaturahmi itu adalah menyampaikan kebaikan, menolak keburukan, menyampaikan kebaikan dan menolak keburukan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Dan mudah-mudahan konten pergi perjalanan religi setiap harinya juga ini adalah bagian kita silaturahmi. Saya juga jadi banyak saudara ya. Termasuk adalah Kang Ilmu Urban yang dulunya masih zaman botak keneh ayeuna mah jabrik kita. Jabrik. Alhamdulillah. Berkah selalu, sukses selalu dengan Urban. Orang Bandung Urban teh. Urban teh orang Bandung. Orang Bandung ya. Tapi siarannya di radio. Tenan naon lah. Tenan naon. Ustaz sing sehatnya. Salam kamu ka sadayana. Amin. Mudah-mudahan kasihan, kemudahan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Kumargi mobil atas teh jalan itu. Ciri-ciri jalan tuh macet itu. Ciri-ciri di closing sini. Oh iya, siap. Itu tanah produser teh ya. Betul. Siap atuh, hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran. Buat teman pergi, ada pesan mungkin? Apa subscribe atau apa gitu? Ya, ini harus apa udah saya nggak tahu, pokoknya mah Mabruk TV. Mabruk TV. Mabruk TV. Mana ini Mabruk TV? Jadi kita nama acaranya pergi, tayangnya di Mabruk TV. Mudah-mudahan Mabruk TV juga sebagai media yang istiqomah. Amin. Menayangkan hal-hal yang seperti ini. Like, share, subscribe, kirim doa, kirim endorse, semangat tersilakan. So, kalau Mabruk TV kalau Ustaz Remo Sadayana. Ya, siap. Abi mah di dieu teh power deui teh. Ora laur kayak bisi kayak mau dipakai deui dah heureuy. Mau dionang deui. Nuhun saja atuh siap. Tapi lungsur di mana itu Ustaz? Tah itu. Kuring teh apa jadi aya di alun-alun Sumedang. Power di mah Ustaz. Hebat siap. Jadi awi giring atuh awi giring. Ayo suy. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace yo.